Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakalan bahas kajian intertekstual pada novel Sang Pemimpin karya Andre Hirata dan Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari kajian intertekstual terlebih dahulu. Intertekstual merupakan sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelum yang dijadikan referensi. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Mulai perbandingan ini, penelitian mengetahui hubungan yang terjalin antara karya sastra melihat kekreatifan penulis dan menunjukkan unsur kesejarahan pada setiap karya sastra. Pembaca atau penikmat sastra seringkali tanpa sadar dan secara sadar juga melakukan perbandingan terhadap karya-karya sastra yang ada. Hal ini dikarenakan novel adalah karya sastra yang sangat dekat dengan masyarakat. Perbedaan dan persamaan antara novel yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kajian intertekstual dibuat untuk mengkaji perbedaan dan persamaan di dalam karya novel tersebut. Baiklah, kita masuk ke kajian intertekstual dalam novel Sang Pemimpin karya Andre Hirata dan Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Nah, yang pertama kita akan membahas unsur tema. Di dalam unsur tema, kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utama tersebut disertai tema kecil lainnya, yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Novel Sang Pemimpin bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melanjutkan kuliah di Prancis. Dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi melanjutkan seorang anak untuk memiliki sepeda dan sepatu. Kutipan dari novel Sepatu Dahlan yaitu, "Upah nguli nyeset terus kutabung demi dua mimpi besarku, sepatu Dahlan dan sepeda." Berhipogram pada novel Sang Pemimpin, yaitu dengan kutipan, "Dan kita akan bertempur habis-habisan demi mimpi itu." Kedua kutipan tersebut sama-sama menceritakan tentang perjuangan yang mereka lakukan untuk menggapai mimpi mereka. Pada kutipan Sepatu Dahlan, tampak bahwa tokoh cerita memiliki mimpi yang sangat besar sejak dirinya masih kecil. Meski mimpi itu sangat sederhana, yaitu ingin memiliki sepatu dan sepeda, sedangkan pada kutipan Sang Mimpi terlihat bahwa Arai dan Ikal sangat bersemangat untuk mimpi besar mereka. Perjuangan yang besar mereka lakukan demi menggapai mimpi untuk kuliah di Perancis. Bukan saja hal-hal besar yang terkait dengan cita-cita pada artian yang harafiah, namun dapat berjuang pada keinginan dan harapan, padahal apapun selama itu adalah perjuangan. Selama Andrea memiliki pandangan bahwa mimpi adalah cita-cita yang berkaitan dengan masa depan dari tokohnya. Hubungan di antara kedua teks dan kutipan tersebutlah yang dinamakan intertekstual. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Dari kedua novel tersebut, tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang, sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Siapa saja bisa bertahan hidup meskipun dalam kebelitan kemiskinan. Tapi orang miskin punya banyak keterbatasan, terutama yang terkait dengan uang, semisal makan, sekolah, rumah sakit, sebab segala mulai diukur dengan uang. Kutipan dari novel Sepatu Dahlan tersebut berhipogram pada kutipan Sang Pemimpin berikut, yaitu, "Karena di kampung kami tak ada SMK, setelah tamat SMP, aku, Arai, dan Jimbron merantau ke Manggarai untuk sekolah di SMA negeri. Pada saat itulah PN Timah Belitung, perusahaan tempat sebagian besar orang Melayu menguntungkan periuk belangannya, termasuk ayahku, perlahan kolaps.
Pada kedua kutipan tersebut terlihat bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga miskin yang tidak menyerah untuk mendapatkan pendidikan dan berani untuk memiliki mimpi dalam kemiskinan. Selanjutnya, analisis yang ketiga adalah masalah alur cerita. Kedua novel tersebut memang memiliki perbedaan pada alur. Novel Sang Pemimpin memiliki alur maju mundur dan Sepatu Dahlan memiliki alur maju. Terlihat pada kutipan berikut dari novel Sepatu Dahlan. Tak ada suara, hanya kelahanan nafas bapak yang terdengar lebih keras. Ibu juga terdiam, tak bereaksi apa-apa, hening, senyap, suara jangkring dan binatang malam di luar rumah terasa nyaring di telinga. Aku duduk tertunduk jika bapak sudah berkata begitu. Tak seorang pun di antara kami yang bisa mengubah keputusan itu. Sedangkan novel Sang Pemimpin, jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang dihantam beruntutan seorang peninju. Aku berjingkat-jingkat di balik tumpukan peti es, kedua kakiku tak teguh. Gemetar bau ikan busuk yang menyerbak dari peti-peti amis di ruangan asing ini. Sirna dikalahkan oleh rasa takut. Keduanya adalah teks dalam latar suasana yang sama. Kedua tokoh sedang merasa takut dan tegang. Namun pada teks Sang Pemimpin, hal itu dialami tokoh dalam awal cerita. Pada saat mengalami hal itu, tokoh mengenang kembali masa kecil bersama sahabatnya. Berbeda dengan teks Sepatu Dahlan yang merasakan ketakutan karena tidak berani membantah perintah ayahnya untuk masuk sekolah pesantren. Dan kisahnya berawal dari pesantren tersebut hingga akhir cerita. Dan pada tahapan alur kedua menunjukkan persamaan khususnya pada konflik klimaks, resolusi, denouement. Nah, kita masuk ke analisis yang terakhir nih. Analisis terakhir yaitu adalah pada latar kedua cerita novel tersebut. Pada latar waktu berikut kutipan dari novel Sang Pemimpin. Pada saat itulah PN Timah Belitung, perusahaan tempat sebagian besar orang Melayu menggantungkan periuk belangannya, termasuk ayahku, perlahan kolaps, gelombang demi gelombang karyawan di PHK. Sang Pemimpin tahun 2011 halaman 55. Dan novel Sepatu Dahlan, 3 tahun belakangan ini Lebaran selalu penuh suka dan duka. Waktu masih kelas 4 SR 1961, itulah Lebaran termahal bagi keluarga kami dan keluarga-keluarga lain di Kebon Dalam. Betapa tidak, waktu itu beras liter harus direbus dengan mahal, Rp14. Setahun kemudian, 1962, giliran minyak tanah yang tak terbeli. Selain mahal, aku pun harus antri berjam-jam untuk mendapatkan 1 jerikan berisi 2 liter minyak tanah. Meskipun begitu, kami tetap bergembira karena hutan berkenan menyediakan banyak kayu kering dan kutapan. Kedua kutipan tersebut menunjukkan latar waktu peristiwa yang sama-sama dialami tokoh cerita. Di novel Sang Pemimpin digambarkan keadaan PT Timah yang bangkrut dan krisis moneter. Pada cerita Sepatu Dahlan, hal ini menunjukkan adanya hubungan intertekstual pada cerita kedua novel tersebut. Berikutnya ada analisis latar tempat. Terlihat pada kutipan dari novel Sang Pemimpin, karena di kampung kami tak ada SMA. Setelah tamat SMP, aku, Arai, dan Jimron merantau ke Manggai untuk sekolah di SMA negeri. Pada itulah PN Timah Belitung. Sang Pemimpin tahun 2011 halaman 55. Dan novel Sepatu Dahlan yang mengeluarkan kalimat, Kebon Dalam itulah kampung kelahiranku, sebuah kampung kecil dengan 6 buah rumah atau sebut saja gubuk yang terletak saling berjauhan. Jika berjalan 100 atau 200 langkah ke arah timur, Sungai Kenal segera terlihat. Sepatu Dahlan tahun 2012 halaman 13. Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa keduanya berlatar tempat yang berbeda. Meski tidak menunjukkan tempat yang sama, namun keduanya sama-sama menggambarkan keadaan latar tempat dengan cara yang sama, yaitu dengan mendeskripsikan latar tempat tersebut. Selanjutnya analisis pada latar suasana. Terlihat dari kutipan dari novel Pemimpin, usai menerima lapor, ayah keluar dari aula dengan tenang dan kutangkap
keharuan sekaligus kebanggaan yang sangat besar dalam dirinya. Ia menemui kami, tapi tetap diam. Ini momen paling kutunggu. Momen itu hanya sekilas, yaitu ketika dia bergantian menatapku dan Arai dan dengan jelas menyiratkan bahwa kami adalah pahlawan baginya. Dan kami ingin sekali dengan sepenuh hati menjadi pahlawan baginya. Sang Pemimpin tahun 2011 halaman 82. Dan pada novel Sepatu Dahlan, ketika nama pengurus disebut, satu persatu aku lihat Bapak menengadahkan dengan mata berbinar-binar bercahaya. Hatiku bergetar sangat terharu. Saban hari Bapak bekerja keras demi anak-anaknya, dan selama ini aku lebih sering merepotkan ketimbangkan membahagiakannya. Tapi hari ini aku putranya, Bapak berdiri dengan punggung lebih tegak. Sepatu Dahlan tahun 2012 halaman 165. Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa suasana yang dialami oleh kedua tokoh cerita sama, yaitu pada saat keharuan menyelimuti hati mereka karena orang tuanya yang begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini memperlihatkan kedua novel tersebut kembali memiliki hubungan intertekstual. Berikut yaitu latar sosial. Keduanya kembali menunjukkan hubungan intertekstual tersebut. Pada percakapan, anak-anak Melayu ini paling miris nasibnya karena sesungguhnya setiap butir pasir itu adalah milik ulah rakyatnya. Setiap bongkah kuarsa, topas, dan galena itu adalah harkat dirinya sebagai orang Melayu. Tapi semua mereka muat sendiri dari ke atas tongkat untuk mengendutkan perut para cungkong di Jakarta dan pejabat kong kali kong, menjadi pendulang nelayan jelma dan kuli pasir. Berarti mengucapkan selamat tinggal pada Tut Wuri Handayani. Pada kutipan tersebut menggambarkan sosial masyarakat di dalam cerita masyarakat pada miskin di tanah mereka sendiri dan harus menjadi orang-orang yang tidak menikmati pendidikan. Bagi yang tetap ingin sekolah, mereka tidak akan bisa memiliki waktu untuk bermain karena mereka mesti bekerja setelah pulang sekolah atau bahkan sebelum sekolah. Sedangkan pada novel Sepatu Dahlan mengangkat kisah dan buruh pabrik tebu. Berikut kutipannya. Seperti kampung lain di Magenta, Tuhan memberkati kebun dalam dengan tanah yang gembur dan subur. Padi Palawijaya tumbuh dengan baik. Pisang, ketelan, atau umbi-umbian berbuah dengan baik. Tapi warga kebun dalam miskin. Tidak ada penduduk asli kampung ini yang kaya, bahkan sekedar setengah kaya pun tak ada. Tanah yang gembur dan subur itu bukan milik mereka. Ladang-ladang itu sebagian milik tuan tanah. Orang pendatang berduit yang punya tanah berhektar-hektar dan sebagian lainnya milik negara. Kutipan tersebut lebih menunjukkan kemiskinan karena masyarakat jauh lebih miskin, padahal mereka berdiam di tanah milik mereka yang sangat kaya dan subur. Namun, ulah dari para pendatang membuat mereka tidak dapat menikmati kekayaan tanah mereka. Meskipun demikian, masyarakat kebun dalam tetap menjunjung tinggi pendidikan. Meski semiskin apapun mereka, tetap harus sekolah. Persamaan pada kutipan tersebut, kemiskinan di tanah sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah terlihat pada novel Sang Pemimpin, penulis menyebutkan tanah anak-anak Melayu, yaitu Belitung dan Magai. Di novel Sepatu Dahlan, penulis menyebutkan tanah Magenta, kebun dalam. Perbedaan itu menunjukkan keduanya memiliki kreasi masing-masing dalam karya mereka. Pada masalah ini, di latar waktu dan suasana, kembali menunjukkan bahwa karyanya berhipogram pada karya Andreas, sehingga pada analisis latar ini, kedua novel tersebut memiliki hubungan intertekstual. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kajian intertekstual pada novel Sang Pemimpin dan novel Sepatu Dahlan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!